sebagai orang percaya harus punya sikap untuk menghadapi virus corona ini. Bagi saya ada beberapa hal yang harus orang percaya lakukan dalam menghadapi virus corona. Oke semuanya, saat ini kita sedang digoncang dengan virus corona atau COVID-19 yang bagaimana saat ini kita semua pada panik, pada ketakutan dengan COVID-19 ini. Saat ini saya sudah bersama dengan papa saya, kami akan membahas tentang sikap orang Kristen untuk menghadapi COVID-19. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu, papa saya adalah seorang gembala sidang di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Marsoran Harapan Indah dan Harap Elok. Maka dari itu kita akan berdiskusi tapi dengan segi pandang sebagai orang Kristen untuk menghadapi COVID-19. Oke, pertanyaan pertama adalah bagaimana pandangan Bapak melihat kasus COVID-19 yang mengguncang dunia sekarang ini? Virus corona ini tidak beda dengan wabah-wabah yang sudah pernah terjadi dari kitab Perjanjian Lama sampai saat ini. Wabah-wabah itu tetap ada. Jadi tidak ada yang harusnya kita terlalu menakutkan. Karena apa? Karena memang ini akan terjadi. Apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Nah coba kamu baca bersama dengan ayat 2-nya bagian A-nya. Baca sebentar. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, itu kan ayat firman Tuhan sudah berkata bahwa ketahuilah hari-hari terakhir adalah hari yang sukar. Dan bahkan dalam Alkitab diungkapkan sebelum kedatangan Tuhan dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-11 dia berkata begini. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di beberapa tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, di dalam 2 Timotius tadi kan sudah dibilang akan terjadi hal-hal yang sukar. Hal yang sukar sekarang Alkitab juga bilang di dalam Lukas pasal 21 ayat 11 tadi akan terjadi lagi hal-hal yang lebih dahsyat. Nah sekarang kalau hal yang sukar biasa, katakan virus corona sekarang saja kita sudah takut. Bagaimana dengan keadaan yang sesungguhnya yang bernama hal-hal yang dahsyat, lebih dahsyat daripada virus corona? Ya, lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi kasus COVID-19? Haleluya, puji Tuhan. Memang sebagai orang percaya harus punya sikap untuk menghadapi virus corona ini. Bagi saya ada beberapa hal yang harus orang percaya lakukan dalam menghadapi virus corona. Jangan takut. Yang menjadi masalah ketakutan kita terlalu besar. Padahal Alkitab sudah bilang jangan takut. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dia berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Tuhan tuh punya janji dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun. Janjinya akan menolong kita dan memberi kemenangan. Hanya kita seringkali berpikir penyertaan itu, pertolongan itu, kemenangan itu, kita seringkali menafsirkan seperti contoh, kalau saya sakit harus sembuh, kalau saya miskin harus jadi kaya, kalau saya mungkin punya masalah harus selesai masalahnya. Ini seringkali kita tafsirkan tentang aku menyertaimu, aku menolongmu, dan aku akan berikan kemenangan padamu. Menurut saya bahwa kalau kita berkata menyertai, menolong, dan memberi kemenangan, artinya bahwa dalam kondisi keadaan apapun kita, dalam keterpurukan apapun kita, sampai pada detik-detik terakhir, kita tidak menyangkali iman kita. Itu berarti Allah berikan kita penyertaan, Allah berikan kita pertolongan, Allah berikan kita kemenangan dalam iman yang tidak menyangkal Tuhan sekalipun kita mengalami begitu besar masalah dan persoalan, pergumulan, beban yang berat kita hadapi. Jadi kita tidak perlu takut. Bahkan dalam Ayub pasal yang 3 ayat 25 dia berkata, apa yang kamu takutkan itu yang akan menimpa.
dan apa yang kamu cemaskan itulah yang mendatangimu. Jadi kita tergantung kita takut atau cemas. Kalau takut kita ditimpa dengan apa yang kita takutkan. Kalau kita cemas kita akan didatangi oleh yang kita takutkan. Katakanlah kita takut dengan corona, maka corona akan bisa mendatangi kita. Hadapi virus corona dengan iman. Hadapi virus corona dengan iman. Alkitab bilang bahwa iman kita lah yang mengalahkan dunia. Corona itu produk apa? Produk dunia. Produk penguasa di udara. Dan kita harus kalahkan virus corona dengan iman kita. Bukankah Alkitab yang kita dengar dan kita baca seringkali? Jikalau kau punya iman sebiji sawi, kau akan dapat berkata, hai gunung pindah tercampak ke laut sana. Dia akan tunduk kepadamu dan bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Apakah dengan adanya virus corona ini, lalu ayat ini sudah tidak berlaku? Ayat ini tetap berlaku sampai Alkitab belum ditarik dari peredaran. Tetap ini berlaku. Saya punya keyakinan iman semacam itu. Tapi dengarkan Bapak dan Ibu Saudara. Bukan berarti saya katakan ini saya lagi sombong iman, tidak. Saya hanya memperkatakan Alkitab saja. Saya hanya meyakini apa yang Tuhan katakan kepada saya. Terserah Bapak dan Ibu Saudara menanggapinya. Tapi yang saya mau katakan bahwa saya ini meyakini firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap iya dan amin. Walaupun harus memang saya berkata bahwa saya ini anti corona. Oh, saya udah ngomong begitu, berarti saya tidak kena corona. Nah, bagi saya kematian itu bagi orang Kristen itu cuma dua. Bukan karena penyakit corona, bukan karena jatuh dari pesawat, bukan karena sakit kanker, bukan karena sakit tumor, bukan karena demam berdarah. Dua hal saja. Alkitab cuma bilang bahwa di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, jikalau rumah kediaman kita telah dibongkar di bumi ini, maka Tuhan telah menyediakan tempat yang bukan buatan tangan manusia, tapi buatan tangan Tuhan. Jadi saya akan pergi ke surga jikalau rumah kediamanku sudah dibongkar. Yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga dia berkata, aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Jikalau aku telah menyelesaikan tempat itu, aku akan datang menjemputmu, supaya di mana aku berada engkau ada di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, bahwa inilah yang harus kita yakini. Kematianku bukan terletak pada corona, bukan terletak pada jatuh dari pesawat, bukan terletak pada apa saja yang menjemput kematianku. Tapi yang saya mau banggakan, apapun yang Tuhan buat untuk menjemput kematianku, itu adalah kereta yang teristimewa yang Tuhan kirim bagi saya. Kalau penyakit corona hari ini untuk menjemput aku pulang ke surga, berarti penyakit corona itu adalah merupakan kereta terbaik yang Tuhan pakai untuk aku pulang ke surga. Kalau aku harus jatuh dari pesawat untuk aku pulang ke surga, berarti pesawatlah kereta terbaik yang Tuhan pakai untuk menjemput aku pulang. Jadi kenapa kita harus bingung dan bimbang? Kenapa kita harus ragu? Kenapa kita seolah-olah kurang iman dalam dunia ini? Hadapi virus corona dengan doa. Perbanyak doa. Doa dan doa dan doa. Di gereja yang saya layani sedang saya berikan arahan untuk berdoa. Jam 5 pagi, jam 12 siang, jam 9 malam. Kumpul keluarga di rumah masing-masing. Mereka berdoa. Yang mereka doakan adalah kiranya Tuhan ampuni kami. Ampuni gereja. Ampuni bangsa ini. Dan juga kita berdoa buat seluruh umat Tuhan di negeri ini. Dihalaukan Tuhan segala virus yang ada. Dan segera ditemukan vaksin ataupun obat corona. Dan kita berdoa buat pemerintah Indonesia. Kita berdoa supaya Presiden Joko Widodo dia mampu untuk menanggulangi persoalan yang paling berat ini. Dilema dalam segala keputusan. Tapi Tuhan berikan dia hikmat. Itulah doa yang saya arahkan kepada jemaat. Dan Alkitab berkata dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Gereja harusnya berseru pada Tuhan. Kalaupun harus kumpul di gereja untuk berdoa kepada Tuhan. Kalaupun kita harus karena kumpul itu kena corona, kita kumpul karena Tuhan. Tuhan akan tahu mengatasinya bagaimana cara Tuhan. Kita tidak kumpul di diskusi. Kita tidak kumpul karena arisan. Saya bilang dengan jemaat, kalau tidak begitu perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Tapi kalau untuk berdoa, ayo kita berdoa. Karena dalam doa itu ada mujizat. Dalam doa itu ada perkara-perkara yang tidak mungkin akan bisa terjadi. Jadi itulah kata Alkitab, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Hari ini kita dengarkan dari para tim medis. Di mana-mana dengar berita, belum ditemukan vaksin,
belum ditemukan obat corona. Doa kami kepada Tuhan tiap hari, doa dalam 3 kali sehari, memohonkan supaya Tuhan kasih orang-orang berhikmat dan berilmu menemukan vaksin, menemukan obat corona. Dan ini kan perbuatan baik. Kenapa kita tidak lakukan doa? Doa itu merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ini saya bukan sedang menyombongkan iman saya. Bukan saya menyatakan saya orang tukang doa. Bukan hanya itu, sekedar itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau mengajak kita semua, ayo kita lawan virus corona dengan doa. Jangan takut kumpul kalau berdoa. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Bukan kalau kita berkata demikian, kita kumpul 2-3 orang, Tuhan hadir. Kita kumpullah di rumah, kita berdoa. Kalau memang kita mau bisa kumpul di gereja, kumpul puluhan orang, 20 orang, 30 orang, hanya bermohon kepada Tuhan, apalagi disertai dengan puasa. Bukankah itu akan lebih dahsyat? Hadapi virus corona dengan ibadah. Karena di dalam ibadah itu ada kuasa dan mujizat. Justru saya baca Alkitab, waktu Yesus datang berkeliling-keliling dari desa ke desa, dia mampir di rumah Tuhan, di bait Allah. Dia mengajar di situ. Dan juga setelah mengajar, dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Waktu dia memberitakan kerajaan Allah, Alkitab bilang, dia juga di situ melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Daniel harus mengerti itu, bahwa Allah ada hadir di rumah ibadah untuk melenyapkan segala penyakit. Dan dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 dia berkata apa? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah, maka ia akan memberkati roti makananmu. Jadi justru di ibadah itulah Tuhan menjauhkan penyakit daripada kita. Di dalam ibadah itulah kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Segala penyakit bisa dilenyapkan. Kita harus jaga kebersihan. Sebagaimana arahan pemerintah, gereja harus siapkan semua bentuk kebersihan yang ada. Contoh, ruang gereja harus disemprot. Ruang gereja nggak boleh kotor. Kamar mandi nggak boleh kotor. Di kamar mandi harus ada sabun, harus ada tisu kering, dan di wastafel harus ada sabun, harus ada tisu kering. Lalu di depan gereja harus ada antiseptik yang harus dipakai oleh petugas-petugas penerima tamu. Dipakaikan ke tangannya, lalu diusap. Setelah diusap, baru mereka itu boleh salaman dengan satu dengan yang lain. Kalau salaman, kalau tidak masuk saja ke gereja. Harus ada tisu basah dan juga semprotan. Setiap gagang pintu gereja dipegang lalu disemprot dan dibersihkan. Nah, lalu pulang dari gereja dengan hal yang sama, buat juga itu antiseptik itu supaya kita bisa bersih. Nah, saya pikir ini arahan pemerintah, harus kita taat pada hal itu. Jangan sampai kita untuk melawan itu, kita lakukan. Jangan bilang, nggak perlu cuci tangan. Ngapain cuci tangan? Ada Tuhan. Salah. Ngapain harus pakai antiseptik? Ada Tuhan. Salah. Apa yang ditemukan oleh ahli-ahli kita lakukan. Itu yang harus paling penting kita lakukan. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Pakai masker. Pakailah masker. Jangan pergi kemana-mana dengan seolah-olah Tuhan besertaku. Gak mau pakai masker. Ya pakai sebagai bentuk SOP yang sudah pemerintah lakukan. Kita harus menjaga pola sehat. Jadi jangan juga kita tidur sampai berlarut malam, makan seadanya, tidak memenuhi persyaratan makan. Memenuhi persyaratan makan itu artinya bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, harus ada daging, harus ada telur, enggak. Memenuhi persyaratan makanlah apa yang ada dengan sebisa kita bisa lakukan. Jangan juga karena nggak enak makanannya kita nggak makan. Lu kan nggak enak kan kalau kita nggak ada duit ya makan saja. Karena saya percaya kalau nasi putih cuma nasi putih dengan cabai merah yang saya sebut istilah pada waktu saya merintis, makanan kami adalah makanan bendera merah putih. Artinya ada nasi putih dan juga ada yang bernama cabai merah. Itu pun bisa ditaruh Tuhan menjadi 4 sehat 5 sempurna. Syukuri itu dengan berkat-berkat yang kita terima. Jangan kita bersungut-sungut. Nah, kita ini kan seringkali bersungut-sungut. Dan yang terakhir saya mau bilang, hadapi virus corona dengan yakin betul kepada firman Allah. Yakin betul kepada firman Allah. Dengar nih dalam firman Tuhan Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-17 mulai. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mengusir setan demi namaku. Pertanyaannya, siapa di balik virus corona itu? Ada setan. Kalau kita orang percaya kita usir, makanya perlu iman, perlu ada doa, perlu ada ibadah. Perlu itu ada. Jadi kalau kita nggak ada iman, nggak ada doa, nggak ada beribadah, bagaimana kita cara mengusirnya? Lalu berbahasa baru bagi mereka. Yang ketiga dia katakan, sekalipun minum racun maut tidak akan celaka. Yang keempat inilah yang paling top menurut saya.
meletakkan tangan bagi mereka yang sakit maka mereka sembuh. Saya heran, minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara, kepada rekan-rekanku hamba Tuhan, saya minta maaf. Kalau salaman saja kita tidak mau, apakah kalau ada yang sakit di dekat kita, kita masih mau letakkan tangan buat mereka? Kalau sudah ada yang terkapar, masih maukah kita tolong mereka? Waktu kita tolong mereka, mungkin dia pegang tangan kita erat. Saya nggak tahu dia penyakit virus corona atau tidak. Lo berarti sudah yakin Bapak nggak pernah virus corona? Enggak. Saya tidak bilang itu. Saya yakin saya tidak akan kena virus corona. Tapi kalaupun saya harus kena virus corona karena tolong dia, biarlah saya mati karena berjuang untuk tolong orang. Saya bukan mati di rumah karena saya menyingkirkan diri. Saya harus lakukan apa yang menjadi tugas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang dipanggil oleh Tuhan. Karena saya tidak pernah melamar diri jadi pendeta. Saya ini dipanggil Tuhan. Pertama sekali saya dipanggil di Belendung. Di Belendung saya dipanggil, saya belum sekolah apa-apa. Saya dipanggil Tuhan, melayani Tuhan. Lalu dari situ saya diobrak-abrik. Kalau mau mati sebenarnya nggak harus perlu virus corona. Saya berapa kali saya dikirim guna-guna. Waktu saya mulai merintis di Belendung, baik di Villa Mutiara Gading, di guna-guna. Bukan hanya guna-guna, saya dipanggil, diculik, saya mau dibakar, saya mau dibunuh. Udah ada parang besar-besar begitu, saya mau dibunuh. Kalau memang itu adalah hari kematianku, kenapa nggak mati pada saat itu? Dan saya yakin parang yang mereka pegang bukan kereta terbaik dari Tuhan untuk menjemputku. Tetapi kalau virus corona menjadi kereta terbaik untuk menjemputku, hari ini juga saya rela, tidak masalah. Saya tidak persalahkan siapapun. Saya tidak persalahkan siapa yang salah saya. Saya harus meyakini dan mengatakan, anak-anakku saya sudah sampaikan, kalaupun harus papa mati karena virus corona, itulah kereta yang terbaik dari Tuhan, menjemput papa pulang ke surga. Jadi Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, saya sampaikan ini sebagai pencerahan, bukan berarti saya sombong iman. Dan kalaupun ini tidak berkenan kepada Bapak Ibu, dan bahkan kepada pemerintah yang saya hormati sebagai pemerintah di negeri ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan imanmu. Kalau kau mau beribadah sendiri di rumah, silakan. Kalau kau mau beribadah dengan gereja, kumpul bersama-sama, jangan juga hakimi. Orang yang tidak mau datang beribadah sama-sama, jangan juga hakimi. Orang yang mau salam, jangan jauh anggap itu imannya lebih besar. Orang yang tidak mau salam, jangan juga hakimi. Ayo Bapak dan Ibu Saudara, kita harus saling menghargai. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus, yaitu darah Yesus Kristus. Itu mahal. Dan oleh sebab itu, saya terlalu yakin, saya biji matanya Tuhan yang dipelihara setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, kita saat ini sudah selesai diskusi bersama bapak saya. Jadi poin yang paling penting dari untuk melawan virus corona ini adalah, pertama, jangan takut ya Pak. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Yang kedua, kita harus beriman. Ya, harus kalahkan dengan iman. Harus kalahkan dengan iman ya. Lalu yang ketiga, beribadah. Ya, beribadah, jangan malah lari, jangan takut. Entah ibadah mau di rumah, entah ibadah tetap berkumpul sesuai dengan Ibrani pasal 10 ayat 25 tadi, jangan meninggalkan tempat peribadatan atau persekutuan orang percaya, ya silakan. Yang keempat, harus tetap berdoa, berdoa. Yakin sama Tuhan, Ya. bahwa kita disertai sama Tuhan. Ya. Itu yang keempat ya. Lalu yang kelima, jaga kebersihan nih bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus tetap jaga kebersihan ya Pak, Ya. untuk mengantisipasi virus ini ada dalam tubuh kita, berarti ya. Lalu yang keenam, jaga pola hidup. Jadi kita harus hidup sehat, Ya, supaya maksudnya ya anak-anak muda yang suka nongkrong, jangan nongkrong lagi. Ya kan, harus tidur dengan waktu yang bagus. Ya. Dan saya dengar dari para tim dokter berkata, waktu yang paling bagus tidur itu bukan siang tapi malam hari. malam hari. Jadi jangan ada yang berkeliruan lah, ya kan? Oke. Lalu yang terakhir adalah yakin akan firman Tuhan. Ya, Kita harus tetap yakin dengan firman Tuhan. Mau apapun yang terjadi di dunia ini, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan firman kita, Tuhan tidak pernah berubah. firman Tuhan tidak akan Ya, pernah. kalau dia berkata tanda-tanda menyertai orang percaya letakkan tangan pada orang sakit, ya udah, letakkan saja tangan kita. Kita nggak perlu bertanya, lo virus corona atau tidak? Lo penyakit apa? Nggak perlu, tumpangin aja tangan. Soal kau sempat untuk pakai sanitizer, silakan pakai. Kalau nggak sempat, jangan dulu pergi ke toko, ke Indomaret cari dulu. Cari dulu ada yang sanitizer nggak? Baru bikin dulu, baru lari-lari lagi tumpang tangan. Keburu mati dia.
Udah tumpang tangan sini. Soal kita kena apa enggak itu urusan Itu Tuhan. urusan Tuhan. Tuhan. Bukan berarti kita sok-sokan, oh kamu nggak bisa kena, aku hamba Tuhan, aku pendeta. Nggak begitu, jangan sok-sok begitu. Kalau saya kan udah bilang tadi, kalaupun papa harus mati karena virus corona, berarti virus corona itu adalah kereta terbaik yang Tuhan pakai menjemput papa pulang ke surga. Jadi nggak usah dipikirin apa-apa, itu masalahnya. Oke, berarti cara melawan virus corona ini ada 7. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jangan lupa mempraktekkan 7 cara melawan virus corona. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.